Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu qahar, Allahu sattar, Allahu jabbar, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'inna ila yawmin wa ala bi'isyan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahul ghafurur rahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaiha wahidan sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam ila asra wa darajat wa ila asra hasanat wa ila asra sayiat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul qur'anul karim walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur serta karunia, taufik, hidayah dan inayahnya serta mengucur makfirahnya bagi kita semua yang hadir, para tetamu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Tiada tara nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat yang kita syukuri. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam keadaan sehat walafiat kita, nikmat dalam keadaan lapang rizki kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah nikmat umur yang alhamdulillah berkesempatan pada malam yang penuh berkah, yang rahmat diturunkan oleh Allah, kita semuanya bisa hadir menghadiri peringatan maulud baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Teriring salam, teruluk-uluk salam kita ucapkan kepada Sayyidil Anam, sebaik-baiknya manusia, imam daripada seluruh makhluk, seorang nabi yang memberikan pertolongan syafaatnya kelak nanti di yaumil kiamah kepada umat-umatnya, mulut yang selalu membasahi dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna lillahi malaikatin
sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatin, dan sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat-malaikatnya, asyai'atina fil ardi, yang Allah perintahkan malaikat semua untuk turun ke bumi, yuballighni min ummati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat itu diperintahkan oleh Allah, catatlah dari sebagian umatnya Rasulullah kekasihku Muhammad, mereka yang membasahi lidahnya, yang mereka membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga yang beruluk-uluk bersalawat kepada kekasih Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kita dapat berzikir dengan bersalawat menyebut nama Rasulullah, apa balasannya? Kata Allah, disebut min ummati sayyidina Muhammad, kita adalah umat Nabi Muhammad yang kalian bersalawat akan disebutnya nama si fulan dan fulan, fulanah dan fulanah di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan salawat ini adalah modal kita, tiket untuk bisa melihat daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama insyaallah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasa hormat takzim al-fakir kepada seluruh para alim ulama, para guru-guru, para kiai, para asyatish hujat, para tokoh aparatur pemerintahan maupun dari pihak RT-nya, RW-nya, dan di sini alhamdulillah ada pemimpin kades kita, Bapak Lurah kita, dari segenap ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya maupun remajanya maupun tim hadrohnya, seluruhnya yang insya Allah hadir menjadi tetamu baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini memberikan daripada rasa silaturahim, kasih sayang kita di antara masing-masing, sebagaimana pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang, kalau kita kenal maka akan menjadi sayang. Kepada Al-Mukarram, sebagaimana tadi sudah memberikan tausiahnya, sepupu saya atau misanan saya, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali Zainal bin Mustafa Al-Atash, mudah-mudahan beliau dengan hijrahnya tadi sudah berangkat untuk mengisi acara yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita pegang daripada wa'izah nasihat-nasihatnya, agar nasihat ini bisa kita pakai bersama keluarga kita, istri dengan suami, suami dengan istri dan anak-anaknya, supaya kita hidup ada manfaatnya, tujuannya ada, dan insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ngantuk bu? Pak, udah ngantuk pak? Masya Allah, udah jam berapa ini? 10:30. Habib nggak lama deh ngomong deh, karena jujur saya ini acara yang ketiga pak saya pak. Masya Allah, ini yang terakhir di sini. Sehari saya 3 tadi, Masya Allah. Makanya jujur aja, alhamdulillah saya bawa celana dalam sama kaos basah semua tadi itu. Dan ini bau keringat, dan ini baju keringat berkah ya Pak ya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan siarnya ini, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, meskipun ini kurang sehat jujur aja. Apalagi besok saya harus berangkat ke Solo Pak, menghadiri Khaul Al-Habib yang dibaca tadi, Maulud Simtu Duror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jamaah tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita gas aja langsung. Hadirnya kita Maulud harus memahami makna tentang maulud dan maulud. Indonesia ini negara kita Masya Allah paling banyak bikin acara maulud. Dari sekian provinsi, semua bila mana datangnya waktu Rabiul Awal,
kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibuk berbondong-bondong umat Islam untuk memperingati perayaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulud adalah kelahiran Rasulullah. Kalau udah tahu kelahiran Rasulullah, maka ambil faedah-faedah apa yang ada kita pikirkan di dalam akal kita masing-masing, yang Allah berikan nih akal kita nih manusia, dan iblis yang diberikan akal itu makhluk, selain yang lain tidak diberikan oleh akal. Ingat, Allah ciptakan ada makhluk dua, manusia dan iblis diberikan akal. Supaya itu akal dipakai, supaya akal itu disaring, supaya akal itu tahu mana buruk dan baiknya, supaya akal itu yang tadinya kosong diberikan pengetahuan ilmu agama, supaya kita tuntut tuh ilmu agama yang diajarkan ulama-ulama kita. Kalau bicara yang namanya dai panjang kayak gerbong kereta, Pak. Beda sama guru-guru ngaji kita, orang-orang yang ngajar kitab. Kalau orang dakwah itu banyak penyesuaiannya, cara-caranya untuk mengatur bahasa-bahasanya. Tukang ngomong, orang dai itu kayak pengacara juga, nggak ada kerjaannya tapi pengangguran banyak acara. Tuh dakwah tuh, orang dakwah begitu. Emang ada kerjaannya dakwah? Nggak ada, pengangguran banyak acara. Nah kayak begini nih, banyak orang dakwah nih di bulan Maulid, Masya Allah, sampai Rajab nanti banyak tuh orang-orang dakwah untuk mengisi daripada peringatan Maulud. Kita ambil intisari dari Maulud. Orang banyak salah paham, Bu, Pak, saya sampai ke pelosok-pelosok, Pak, sampai saya ke Kalimantan, sampai saya ke Sulawesi. Orang-orang kadang-kadang itu mempersalahkan, disangka Maulud itu, orang-orang yang memperingati Maulud kalau datangnya bulan Rabiul Awal, Pak, itu hukumnya wajib, Pak. Coba bayangin. Coba saya mau tanya sama orang Ratu Jaya, hukum Maulud itu apa? Peringatan Maulud bila mana datangnya dari bulan Rabiul Awal, setiap setahun sekali datangnya lahiran Rasulullah, apakah ini menjadikan fardu ain buat kita? Coba Bapak pikir sama Ibu pikir, saya mau tanya. Apakah dijadikan fardu ain ini? Tidak. Jangan dijadikan fardu ain. Kalau dijadikan fardu kewajiban bagi setiap individu, hada rajulun, bagi laki-laki maupun perempuan, antum semua berarti mempunyai tanggung jawab masing-masing setiap tahun untuk memperingati dari individu kalian masing-masing untuk memperingati Maulid seperti ini. Kalau antum nggak melakukan semuanya, maka antum berdosa. Ingat hukum bab fardu tentang fardu. Kenapa tidak dikatakan wajib? Sebagian para ulama-ulama bersepakat, jangan menyalahkan dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini dijadikan Maulud kewajiban. Tidak. Acara ini Maulud, kalau kita mau olah ini Maulud, sekarang di Ratu Jaya dibikin, nih ada panggung dua, yang satu tim hadroh, yang satu kumpulnya ulama-ulama, bapak-bapak, ibu-ibu di depan sekarang nih panggung. Ada lagi besok dibikin di masjid, ada lagi besok dibikin musola, ada lagi besok dibikin di majlis taklim. Ada perbedaan nggak, saya mau tanya? Ada, Pak, perbedaannya, Pak. Apakah dilarang bikin Maulud di lapangan? Apakah dilarang bikin Maulud di masjid? Apakah dilarang bikin Maulud di musola? Tidak. Dimanapun bikin Maulud, dimanapun silahkan. Hatta sekarang di kantor ada, Pak, sama di mall aja bikin, Pak, Maulud. Menjadi perdebatan? Tidak. Maulud menurut saya pribadi dijadikan adalah syiar agama buat saya. Maulud adalah syiar para anbiya. Maulud adalah syiar para ulama salafatus soleh, dan diteruskan para habaib-habaibnya, dan diteruskan para kiai-kiainya, dan diteruskan para asatis-asatisnya. Dan Maulud tidak sama dibikin acaranya. Kalau tadi baca Maulud Simtuduror, ada di masjid daerah rumah saya baca kitab
Barzanji Pak? Jadi perdebatan? Tidak. Ada lagi saya ngisi di Kalimantan, baca Maulud Adiba. Jadi perdebatan? Tidak. Ada lagi di tempat para habaib-habaib, baca kitab dia ulami mauludnya. Jadi perdebatan? Tidak. Semuanya kitabnya baik, biografi Rasulullah dibuka. Akan tetapi maulud ini sebagian ulama mentafsirkan faedah maulud sungguh luar biasa. Kalau tidak ada cara maulud seperti ini, kita tidak akan mengenal figur Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa berkumpul dengan ulama-ulama, dengan guru-guru kita. Bapak dan ibu tidak saling berwajah dengan berwajah pertemuan. Silaturahimnya ada, kita di sini sama aparatur pemerintah. Silaturahimnya kuat. Tata cara tertib maulud, bikin acaranya apa? Ayat suci Al-Quran dilantunkan, zikir dibacakan, salawat dibacakan, pertemuan ulama saling berpelukan dan bersalaman dengan para pemerintah-pemerintahnya. Ibu-ibu bapak duduk saling bersalaman. Kita baca figur maulud kitab-kitabnya. Di mana kesalahan maulud ini? Semuanya baik. Semuanya baik perkumpulan ini. Tapi yang menjadikan perkara maulud bukan di mana setiap tahun bila mana datangnya Rabiul Awal kelahiran bagi kekasihku Muhammad, antum wajib, tidak. Tetapi ada ayat yang mewajibkan kita untuk mencintai Rasulullah, untuk mengikuti Rasulullah. Itu hukumnya baru wajib Pak. Hukumnya baru wajib. Kalau acaranya berbeda-beda, tapi tidak ada larangan, semuanya bagus. Tapi jangan dikatakan kewajiban. Kalau kewajiban buat saya pribadi, individu saya setiap tahun bakalan bikin maulud. Kalau saya nggak laksanakan, berdosa nggak saya? Jangan salah paham nih tentang peringatan maulud. Tapi kalau setiap detik nafas ibu, bapak, saya, ulama-ulama, nih sehentak nafas kita, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahul ghafurur rahim." Qul, katakan hai kekasihku Muhammad. Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan hai kekasihku Muhammad kepada sebagian umatmu. Nih kita generasi ini, umat-umat yang udah 1444 tahun udah dipisahkan, kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada umatmu, wahai Rasulullah, bila mana mereka ingin ridho aku Allah, bila mana mereka dari umatmu, wahai Rasulullah, maukah mereka cinta dari aku Allah, Sang Khalik yang maha mencipta, yang menentukan takdir antum semuanya. Mau gak kita diridhoi nama Allah, Bu? Mau Pak? Mau gak kita dicintai oleh Allah? Mau. Apa kata Allah? Fattabi'unni yuhibbukumullah. Ikutilah dulu. Kita disuruh oleh Allah, ikutilah dulu tuh, ikuti dulu, ikuti. Siapa yang kita ikuti? Jamaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalimat fattabi'unni yuhibbukumullah ditafsirkan dari ayat-ayat suci Al-Quran ini, apa sih yang diperintahkan oleh Allah kita untuk mengikuti Rasulullah? Apa? Tadi udah diterangin sama guru kita Habib Ali Zainal. Akhlaknya, budi pekertinya, sifat tawaduknya, bagaimana adabnya, bagaimana cara berkeluarganya, bagaimana cara duduknya di majelisnya, bagaimana bersilaturahimnya. Banyak apa yang diajarkan syariat Islam ini dari Rasulullah untuk kita. Tuh yang kita ikuti Pak, Bu. Jadi kalau kita udah ikuti Rasulullah, Allah itu yang akan membalas, bukan Nabi Muhammad. Allah yang membalas langsung kepada umat Rasulullah. Aku akan cinta kepada umatmu, wahai Rasulullah. Aku akan ridho kepada umatmu, wahai Rasulullah.
Sehingga kalau kita udah ngikut sama Rasulullah, kalau kita udah cinta nih, rasa hati golbu kita masing-masing cinta kepada Rasulullah, nggak usah takut, Allah yang akan membayar dan membalas semua ini. Kita dapat ridhonya dan kita dapat cinta oleh Allah. Tidak cukup, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahul ghafurur rahim. Allah akan mengampuni berkat kita mengikuti, berkat kita mencintai Rasulullah. Apa yang Allah berikan, kita dihampura, kita diampuni dosa-dosa kita, Pak. Dosa yang besar maupun yang kecil diampuni oleh Allah berkat kita diperintahkan tuh untuk mengikuti Rasulullah, ya, untuk mengikuti semua apa-apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka maulid di sini ditemukannya apa? Kalau ada mengadakannya, ya kalau ada rezekinya kita bikin maulud. Ya kalau nggak ada rezekinya ya tahun besok. Bukan berarti harus diwajibkan. Tuh mesti ngerti kita bikin maulud, jangan dipaksakan. Jadi kalau untuk mahabbahnya, mencintai Rasulullah di setiap hentak napas kita, Bu, untuk mencintai Rasulullah, maka wajiblah kita ikut mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah adalah makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang dilahirkan dalam wujud menjadi manusia, nabi yang terakhir, yang Allah katakan khataman nabiyyin, penutup di antara para nabi. Udah nggak ada nabi lagi, udah nggak ada umat lagi. Ini Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan alam, untuk menyempurnakan budi pekerti, untuk menyempurnakan kemana arah manusia ketika Rasulullah belum diutus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung kepada Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, aku nih Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, Pak. Akhlak itu penting buat peradaban hidup kita sehari-hari. Akhlak dengan kedua orang tua, akhlak istri kepada suami, suami kepada istri, akhlak kepada guru-guru agama kita, akhlak kepada orang tua yang lebih tua dari kita, menghargai yang lebih muda dari kita. Itu ada pada pendiri Rasulullah, ada pada ajaran Rasulullah. Karena apa? Dulu akhlak manusia itu nggak ada arah kiblatnya, mau kemana nggak tahu. Lupa, mohon maaf. Setelah Nabi Isa alaihissalam udah meninggal dunia, itu manusia udah amburadul, sifat-sifatnya pada bejat, seenak-enaknya hidup di dunia di atas muka bumi ini. Mereka terang-terangan bermaksiat, mereka terang-terangan meminum khamar, mabuk-mabukan, mereka terang-terangan merampok, mereka terang-terangan menyembah berhala. Kemana arah manusia dulu? Akhlaknya nggak ada, nabinya belum diutus. Maka Rasulullah diutus, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Diutus Rasulullah itu menyempurnakan akhlak. Bani Quraisy dulu waktu lahirnya Rasulullah, orang yang menyembah berhala hilang dengan syiarnya agama Islam. Mereka menyembah, mentauhidkan Allah untuk dimasukkan Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang minum-minuman, mereka yang bermaksiat, yang mereka merampok-rampok, hilang berkat adanya akhlak Rasulullah yang diajarkan. Makanya benar Allah utus. Kalimat utus itu artinya apa? Orang kepercayaan. Orang kepercayaan itu mahal, apalagi mandat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amanat. Maka kehidupan kita sehari-hari, kiblat kita ini melangkah dari 1 kali 24 jam. Kehidupan sehari-hari kita jangan keluar dari ajaran-ajaran syariat Rasulullah, jangan keluar dari ajaran-ajaran barat dan timur. Baca Quran, baca hadis-hadis Rasulullah. Belajarlah kita hadir di majlis, ada ustazahnya buat ibu-ibu, ada bagi kaum laki-laki, ada ustaz-ustaznya. Mereka mengkaji kitab-kitab fikih. Itu amalan yang kita pegang, itu bekal yang kita pegang buat dibawa ke keluarga kita. Makanya itu Rasul diutus menyempurnakan akhlak, maka kita ikuti akhlaknya. Tidak cukup di situ disanjung oleh Allah, maka disambung lagi ayat yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun
hasanah. Apa kata Allah? Jika kita mau lihat Rasulullah, di situ ada pada diri Rasulullah contoh Pak, contoh yang baik, saroli tauladan yang baik. Ada yang harus kita ikuti, itu contoh Rasulullah yang dalam kehidupan sehari-hari kita itu dia ada. Udah nggak salah lagi, Nabi Muhammad ini membawa rahmat buat kita semuanya. Nabi Muhammad lahir dapat rahmat seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tentang khabar dari lahirnya Rasulullah di antara iza fis samawati wal ardi, antara Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan Adam dan Hawa serta malaikat dan iblis, Allah ciptakan bulan dan matahari, Allah ciptakan lautan dan binatang serta pepohonan ini, dan seluruh alam semesta ini Allah ciptakan. Ingat, dengan lahirnya baginda maka mereka mendapatkan rahmat bagi alam semesta. Tuh, kita dapat rahmat. Rahmat ini mahal. Makanya kita belajar tentang pembacaan kitab maulud. Kitab maulud itu Pak Bu syair, kisah-kisah Nabi Muhammad, figur Nabi Muhammad diceritakan di situ, dari sebelum lahirnya, dari lahirnya, dari perjuangannya mensiarkan agama Islam, dari membela agama Islam sampai kewafatannya dikisahkan di dalam kitab maulud supaya kita mengenal figur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita enggak usah takut. Ini udah akhir zaman. Kita jangan takut. Udah enggak ada umat dan nabi lagi. Kita jangan takut. Kehidupan kita dijamin oleh Allah. Tiket semua kedamaian, tiket semua kesejahteraan, tiket semua kedamaian dan ketenangan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kullu bani Adam, kalian semua daripada cucu-cucu bani Adam, Allah ciptakan yang namanya wujud Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah ciptakan, makhluk yang pertama, makhluk yang Allah ciptakan sebelum makhluk lainnya diciptakan. Meskipun munculnya di akhir zaman, terakhir khataman Nabi, penutup para Nabi, meskipun ini umat terakhir kita, ini generasi wal asri, tapi Nabi Muhammad mempunyai tahta di hadapan Allah yang sangat luar biasa. Kalau ibu bapak berpikir, di dalam kitab Ta'jul Aras karangan Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas yang diambil sanad dari kitab Al-Qirtas yang sang pengarang Ratib Al-Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di situ dikisahkan arasnya Allah, tempat kekuasaan Allah yang tidak bisa dilihat, yang berhalangan hijab demi hijab kecuali ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa datang dan bisa menemui Allah dalam keadaan Isra wal Mi'rajnya. Nabi Rasulullah sebelum jadi manusia Allah ciptakan cahaya nur Nabi Muhammad. Nabi sebelum diciptakan manusia, cahaya ini berzikir jutaan tahun. Nabi yang diciptakan baru jadi cahaya, dari nur cahaya Nabi ini, dari satu tetes demi satu tetes terjadi ciptaannya langit dan bumi. Dari satu tetes terjadi penciptaan surga dan neraka. Dari satu tetes zikirnya itu, keringatnya keluar nur cahaya Rasulullah, menjadi Adam dan Hawa. Satu tetes lagi menjadi bulan, bintang, lautan dan hewan-hewanan serta semuanya iblis. Satu tetes Pak, berzikirnya Rasulullah itu cahayanya jutaan tahun Pak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada baru ada Allah dan cahaya Rasulullah. Maka diterangkan di dalam kitab Sindudoro yang tadi kita baca mauludnya. Nih kita mesti tahu siapa makhluk yang pertama Allah ciptakan. Makhluk yang pertama bukan manusia yang pertama. Manusia yang pertama benar Adam dan Hawa. Tapi ini kalimatnya makhluk yang pertama. Ada di dalam sanad tersebut yang diambil sanad ini yang bernama Abdul Razak. Diambil sanad hadis ini dari Abu
radhiyallahu anhu, yang sebagaimana ada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansar dari kaum pribumi Madinah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk Rasulullah di Masjid Nabawi. Di sini ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di situ di depannya kaum Al-Ansar pribumi Madinah. Di depannya ada kaum Al-Muhajirin, kaum pribumi Mekah. Itu Rasulullah punya dua kaum semasa zaman hidupnya, Al-Ansar wal Muhajirin. Itu sahabat, Pak, Bu. Bapak mau cari di Quran nih, nggak ada cerita kisah ini, nggak ada. Tetapi pertanyaannya dahsyat yang membuat seluruh alam semesta bergetar sehingga arasnya Allah bergetar. Ditanya oleh Jabir bin Abdullah, qultu ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awalu shay'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qultu ya Rasulullah, beritahu kepada saya ya Rasulullah. Jabir, beritahu kepadaku ya Rasulullah, aku sahabatmu Jabir, dan aku bersumpah bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku yang melahirkan. Tuh taruhannya di hadapan Rasulullah. Nggak kayak kita, Bu, Pak, gampang nih, apalagi mulut ibu-ibu kalau mengucap nama Allah dipertaruhkan, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Gampang banget tuh, Pak. Kadang-kadang kita juga sama begitu, Pak. Hati-hati adab memakai nama Allah untuk bersumpah, hati-hati. Anda berbohong mengatakan demi Allah, hukum sebagian ulama fikih murtad Anda semuanya. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Mengucap nama Allah dengan diperjualbelikan atas kebohongan kita untuk memakai nama Allah, demi Allah, itu kita akan keluar dari agama Islam semata-mata antum berbohong untuk menjual nama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kebiasaan orang Arab, lihat bagaimana di zaman Rasulullah, dia pakai sumpah itu bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku. Katakan akhbirni ya Rasulullah, beritahu kepadaku, alam semesta ini menyaksikan siapa makhluk yang pertama. Makhlukat, bukan insan kalimatnya, makhlukat manusia bukan, tetapi makhluk Allah. Awalu makhlukat, siapa pertama yang Allah ciptakan sebelum ada surga dan neraka, sebelum ada Adam dan Hawa, sebelum ada iblis dan malaikat, sebelum ada alam semesta ini. Kasih tahu kepadaku ya Rasulullah. Ini Pak, alam semesta bingung Pak dengar kalimat dari Abu Hurairah, hadisnya nih. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Enggak langsung Rasulullah jawab nembak. Rasulullah selalu, setiap ada pertanyaan Rasulullah selalu menunduk, Pak. Itu namanya adab. Menunduk sebentar. Menunduk sebentar, kira-kira 1 menit. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Maka sabda Rasulullah, hadis tersebut keluar sehingga aras Allah bergetar. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah memakai kalimat, menyebut nama-nama Allah, menyebut asma-asma Allah, menyebut kebesaran-kebesaran Gusti Pangeran Allahu Jalla Jalaluh. Dan Rasulullah mengatakan kalimat ini dari pertanyaan bi abi wa ummi akhbirni an awalu shay'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Maka Rasulullah bertanya, qala ya Jabir, wahai sahabatku Jabir, mendekatlah kepadaku. Mendekat kepadaku, kata Rasulullah. Dengan tawadunya Rasulullah menjawab, qala ya Jabir. Apa yang dipakai diawali oleh Rasulullah? Innallaha. Dengan kebesaran Allah, coba bayangkan, Allah memakai dengan kebesaran Allah. Innallaha qabla al-asya min nuran nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Wahai Jabir, sebelum Allah ciptakan surga dan neraka, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebelum Allah menciptakan seluruh apa-apa yang diciptakan oleh Allah, ingat wahai sahabatku Jabir, an awalu makhlukat, Allah telah menciptakan nur, cahaya nabimu Nabi Muhammad yang diambil dari nurnya Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kehebatan Nabi kita. Lihat, yang pertama wal anbiyatul akhirin, dan yang terakhir juga. Makhluk yang Allah ciptakan ternyata ada cahaya Nabi Muhammad yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu sebelum alam semesta ini terjadi. Maka langit dan bumi bersalawat kepada Rasulullah SAW dan berzikir kepada Allah. Seluruh alam semesta ini bergumarah, arasnya Allah bergoncang dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat berzikir sampai itu arasnya Allah bergetar, sehingga ini hadis menggetarkan arasnya Allah, bahwa alam semesta ini baru mengetahui ternyata rahasia Allah ini telah dibuka di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa ternyata kita punya Nabi adalah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Maka hadis qudsinya berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana alam semesta ini ada sehingga kita ini muncul dari rahim ibu kita masing-masing, Pak. Ini ada kaitannya. Apa yang dikatakan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad khalaqatul ahla, ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini dan seisinya semata-mata untukmu wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, alam semesta diciptakan untuk kita punya Nabi Muhammad. Kita bisa makan dan minum karena Nabi Muhammad. Kita bisa menikah dengan istri dengan suami dan punya keturunan anak karena Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad mahal tidak terhingga kepada umatnya. Terakhir saya sampaikan tentang bagaimana kewafatan Rasulullah. Di dalam kitab Al-Muwatta sanad Imam Malik diterangkan detik-detik kewafatan Rasulullah. Ada kata mutiara yang mengisahkan tentang cintanya Rasulullah kepada umatnya. Tahu mati? Tahu mati, Pak? Tahu mati, Bu? Kewafatan. Hak gak tuh? Mati gak besok kita? Mati besok. Besok mati, Bapak, Ibu, yang tua mati, yang muda mati, anak-anak mati, semua mati manusia. Adakah yang mereka kekal minal baqa fid dunia, yang kekal selama dunia? Tidak ada. Besok ambil nih suri tauladan contoh Nabi Muhammad, bahkan mau meninggalnya aja masih bisa menceritakan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Rasulullah didatangi malaikat Israel. Rasulullah didampingi malaikat Jibril. Di situ ada Fatimah Zahra. Di situ ada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Rasulullah badannya udah gemeter, panasnya udah tingkat tingginya luar biasa, badannya udah hampir kaku, bibirnya membiru, matanya menghadap ke atas. Rasulullah selalu memikirkan, min ummati, di mana umatku? Di mana umatku? Nih kalau kita mau balas tentang kebaikan Rasulullah, dipanggil Jibril, bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Aku mau mendapatkan kabar ketenangan bila mana aku antara terpisah ruh dan jasadku wahai Jibril. Bagaimana keadaan umatku? Nabi masih memikirkan kita, Pak, Bu. Makanya kita kalau mau meninggal ikuti cara Nabi ini, sehingga kita mendapatkan doa pengampunan dari Allah karena wasilah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sehingga Jibril memberikan ketenangan Rasulullah bahwa umatmu semua dalam keadaan baik-baik saja. Ada kisah yang membuat kita supaya berpikir nih selagi kita masih hidup. Terakhir saya bicara ini, Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi mulutnya selalu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Air matanya keluar Rasulullah. Air mata yang gak berhenti-henti sehingga jenggotnya ini membasahi. Yang dipikirin umatnya, yang dipikirin wasiat-wasiat nanti bagaimana umatku setelah sepeninggalanku ini. Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, mendekatlah kepadaku. Ini mulut yang sudah gemetar dengan kalimat tauhid dan talqin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Ali diambil kuping telinga kanannya untuk didekati mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Wahai Ali, mendekat, aku wasiatkan kepadamu, beri kabar kepada umatku setelah aku meninggal. Dua yang penting buat kita supaya kita silaturahim kita kuat, saling menjaga hablum minallah dan hablum minannasnya. Rasulullah berkata, berwasiat kepada Ali, ya Ali, usikum bisolati, usikum bisolati. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Wahai Ali, jagalah solatmu, peliharalah solatmu, wa ma malakat aimanukum, dan jagalah, lihatlah sekeliling rumah-rumahmu, tetangga-tetanggamu, mereka orang-orang yang lemah, mereka orang-orang yang fakir miskin. Di situ ada janda-janda compo, di situ ada hak-haknya anak yatim. Tuh kita diwasiatkan untuk apa? Menjaga mereka, menjaga sholat kita, pelihara sholat kita, jangan lalai terhadap sholat-sholat kita. Itu Rasulullah berpesan kepada ahli, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Sehingga pada waktu itu Rasulullah ingin berpisah antara ruh dan jasadnya, sehingga Rasulullah mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku ikhlas untuk meninggalkan dunia yang fanah ini. Aku ikhlas untuk kau cabut ya Allah atas perpisahan ruh dan jasadku. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Jibril, inna lil mauti lasyakarat ya Jibril, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti lasyakarat ya Jibril. Sesungguhnya di dalam kewafatanku, kata Rasulullah, perpisahan antara ruh dan jasadku, kata Rasulullah, aku sendiri merasakan sakitnya bagaimana orang dalam keadaan meninggal dunia. Enggak gampang Pak orang sakaratul maut, enggak gampang orang berpisah antara jasadnya, tergantung amalan-amalan mereka. Yang amalnya rusak dan busuk, maka di akhir kehidupannya, maka Allah persulit antara perpisahan ruh dan jasadnya. Na'udzubillah min zalik. Kalau amal kita baik, maka malaikat Israel akan mencabut dengan senyuman dan yang dalam keadaan kebaikan. Jangankan kita, Rasulullah aja ngerasakan, innalil mauti lasyakarat ya Jibril. Sesungguhnya di dalam kewafatanku ini, aku menjumpai yang namanya makhluk sakaratul maut. Sungguh aku merasakan sakit, sehingga Rasulullah mengatakan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah terakhir daripada sebelum Rasulullah meninggal? Didoain kita Bu, didoain kita Pak, para alim ulama. Kita besok akan nemuin kematian kita, termasuk saya yang bicara. Apa doa Rasulullah dengan kekasih sayangnya kepada umatnya? Kalau seandainya Rasulullah sakit, merasakan bagaimana ketika kita mau menghadapi sakaratul maut, Nabi mendoakan kita, Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut sakil alayya. Allahumma ala khafif ummati sakaratul maut sakil alayya. Ya Allah, bila mana dari sebagian nanti umatku merasakan sakaratul maut ini, apa kata terakhir Rasulullah katakan? Sakil alayya ya Rabb, biarkan ini sakaratul maut bebankan kepada aku, biarkan rasa sakit ini hanya untukku saja, kata Rasulullah. Biarkan umatku jangan merasakan sakit bila sakaratul maut. Itu doa kita Pak, ya Rasulullah, untuk kita nanti besok kita meninggal. Jangan terjadi kepada umatku bila mana merasakan seperti ini sakaratul maut, sehingga sakil alayya, biar aku aja yang menahan sakit ini,
biar aku yang bebankan atas umat-umatku seluruh, bila mana mereka nanti pada waktu meninggalnya menemukan yang namanya makhluk sakaratul maut. Maka disinilah ayo kita buka lagi tentang figur Nabi Muhammad. Jadikan arah kiblat kita dalam kehidupan sehari-hari kita, peradabannya, akhlaknya, adabnya, sifat tawaduknya, sifat ajaran syariat Islamnya, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Mungkin ini kisah yang saya bisa ceritakan semuanya karena waktu menghukum saya, karena waktu sudah larut malam. Mudah-mudahan dari seluruh segenap jajaran para ulama-ulamanya, para asyatis-atastisnya, para guru-gurunya, para syekh-syekhnya, para semua yang hadir, pasang niat dan hajat, bertobat nasuhatlah kepada Allah. Yang kemarin-kemarin tinggalkan, yang kemarin-kemarin tinggalkan. Buka bab baru dengan kita mengadakan ajaran maulud. Justru ini kita pakai ajaran-ajaran Nabi Muhammad supaya kita membawa keluarga keselamatan fid dini wa dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bagi pecinta-pecinta Rasulullah, bagi pecinta-pecinta keluarga ahli bait Rasulullah, bagi pecinta-pecinta pewaris-pewaris Rasulullah, para ulama-ulama, maka jadikan peringatan maulud ini menjadikan fitrah buat kita, kebersihan hati kita, jauhkan sifat-sifat dengki kita, jauhkan sifat hasud kita, jauhkan sifat iri kita, jauhkan sifat fitnah kita. Jangan menggunjing-gunjing orang. Lil haq wa bil haq. Urusan dia, urusan kita. Mending kita urusin keluarga kita, urusin anak-anak kita, supaya generasi-generasi yang berikutnya menjadikan daripada anak yang soleh maupun yang soleha. Kita doakan semua para ulama-ulama kita, semua yang hadir di sini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah niatkan, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah limpahkan rezeki kita, Allah terima amal ibadah fardu maupun sunnahnya, dan Allah jadikan dengan kesabaran kita, dengan keistiqomahan kita, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulama, taat kepada kedua orang tua, dan paling penting adalah taat kepada Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita bermanfaat dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Mungkin sekedar ini yang saya bisa sampaikan. Sekurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kesempurnaan hanya datang kepada Allah dan kekurangan hanya datang kepada al-fakir. Mudah-mudahan wa'izah nasihat ini buat saya pribadi, buat semua yang hadir, kita jadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.